Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diva Zahra dengan NIM 240022176. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan bab 4 dari buku Manajemen Perpustakaan berbasis teknologi modern yang berjudul Tata Kelola dan Pelayanan Perpustakaan. Nah, pada slide selanjutnya ada identitas buku. Yang selanjutnya ada daftar isi buku. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu katalogisasi bahan pustaka. Peristilahan katalog atau katalogus berasal dari bahasa Yunani, yang berarti daftar nama orang yang ikut wajib militer pada masa Yunani. Dalam perkembangannya, katalog berarti daftar yang disusun secara sistematis dan logis. Katalogisasi bertujuan untuk membantu pengelolaan maupun pemustaka dalam memperoleh informasi yang cepat, tepat, dan akurat melalui pengarang, judul atau subjek. Adapun fungsi katalog adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencatat setiap karya menurut pengarang. Yang kedua, menjajar entry katalog berdasarkan pengarang. Yang ketiga, mencatat setiap karya menurut subjek. Yang keempat, menjajar entry katalog berdasarkan subjek. Yang kelima, mencatat setiap karya berdasarkan judul. Yang keenam, menjajar entry katalog berdasarkan judul. Yang ketujuh, membuat deskripsi setiap karya. Yang kedelapan, membuat call number untuk memudahkan solving dan temu kembali informasi. Yang sembilan, menjadikan wakil dokumen dari koleksi yang dimiliki perpustakaan. Yang kesepuluh, menjadi sarana temu kembali informasi. Yang selanjutnya, bentuk fisik katalog. Yang pertama, katalog buku atau book katalog, yaitu kumpulan lembaran katalog yang kemudian dijadikan dijilid satu sehingga berbentuk buku. Yang kedua, katalog kartu atau card katalog biasanya dibuat dari bahan karton, kertas tebal dengan ukuran standar internasional 1,2,5 kali 7,5 cm. Yang ketiga, katalog lembaran atau shift katalog berupa katalog berluas yang terdiri dari kumpulan lembaran katalog yang digabungkan menjadi satu kesatuan. B. Garis besar layanan perpustakaan. Pelayanan perpustakaan adalah pemberian bantuan, fasilitas, dan penunjuk untuk mempermudah pemakai dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat dan mudah. Fungsi layanan perpustakaan ialah mempertemukan pembaca dengan bahan pustaka yang mereka minati. Harus diusahakan agar perpustakaan menyelenggarakan kegiatan yang membuat pembaca senang datang ke perpustakaan, misalnya seperti diskusi, pertunjukan film untuk menambah pengetahuan mereka. Untuk menciptakan pelayanan yang baik, maka pelayanan harus mengikuti asas berikut. Yang pertama, selalu berorientasi kepada kebutuhan dan kepentingan pemakai perpustakaan. Yang kedua, layanan diberikan atas dasar keseragaman, keadilan, merata, dan memandang pemakai perpustakaan. Yang ketiga, layanan perpustakaan dilandasi dengan tata aturan yang jelas dengan tujuan untuk mengoptimalkan fungsi layanan. Yang keempat, layanan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor ketepatan dan kecepatan. Unsur yang harus ada dalam layanan perpustakaan, yang pertama yaitu sumber daya manusia, yang kedua koleksi, yang ketiga sarana. Pada umumnya, sistem layanan perpustakaan ada dua. Yang pertama, sistem layanan terbuka. Pada setiap layanan terbuka, setiap pemustaka diizinkan melakukan browsing langsung ke ruangan koleksi dan berhak mengambil sendiri buku atau bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, sistem layanan tertutup, yaitu suatu sistem layanan perpustakaan di mana anggota atau pengunjung tidak diperkenankan menelusuri dan mengambil sendiri buku-buku yang dibutuhkannya. C. Jenis-jenis layanan perpustakaan. Yang pertama, layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi adalah layanan yang menyangkut peredaran bahan-bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan. Yang kedua, layanan reference. Layanan reference adalah tindakan atau pustakawan secara terorganisir memberikan bantuan kepada pemakai untuk mendapatkan informasi, data dengan menggunakan sumber-sumber referensi untuk keperluan studi, penelitian, atau kepentingan lain secara cepat dan efisien dan bermanfaat. Yang ketiga, layanan penelusuran informasi online. Penelusuran informasi online antara lain CD atau ROM
dan internet yang biasanya berada dalam koleksi layanan elektronik. D. Sistem penjaminan koleksi perpustakaan. Yang pertama, sistem RON. Dalam sistem RON, setiap anggota perpustakaan diberi tiket pembaca yang jumlahnya sama dengan jumlah buku yang boleh dipinjamnya. Yang kedua, sistem Newar. Dalam sistem Newar, anggota perpustakaan memperoleh kartu peminjaman. Kartu peminjaman ini berisi nama, alamat, nomor pendaftaran, masa berlaku, tanda tangan anggota, serta kolom nomor panggil buku dan kolom tanggal kembali. Yang ketiga, sistem sulih. Sistem sulih atau dummy system dalam bahasa Inggris adalah sebuah sistem yang menggunakan sulih yang terbuat dari karton sebagai substitusi buat tatkala buku dipinjam. Sistem temu kembali informasi online. Era keterbukaan informasi yang ditandai meluasnya penggunaan internet, belakangan ini menawarkan sejuta pesona dan sekaligus sejuta kemudahan bagi setiap orang untuk mencari, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi melalui jaringan global yang disebut internet. Kesimpulan pada kali ini ialah tata kelola dan pelayanan perpustakaan bertujuan memudahkan pemustaka dalam mengakses informasi, katalogisasi, bentuk katalog, layanan perpustakaan, sistem peminjaman, serta sistem temu kembali informasi online saling mendukung agar koleksi tertata dengan baik dan layanan berjalan efektif, efisien, serta kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Daftar Pustaka, Mansyur M 2019, Manajemen Perpustakaan Berbasis Teknologi, Modern, Sidoarjo, Nizamia Learning Center 2019. Mungkin cukup sekian penjelasan bab 4, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.